dan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, ikhwan sekalian, kita teruskan kembali pembahasan kita tentang qiraat Imam Ibnu Amir, di mana pada pertemuan yang lalu masih kita membahas tentang waqaf Imam Hisham pada kata yang diakhiri dengan huruf hamzah. Ini pembahasannya memang cukup panjang ya untuk waqaf Imam Hisham ini. Dan memang agak sedikit rumit ya. Sebetulnya tidak perlu bingung sih ya. Karena biasanya kalau kita wakaf itu pada pada apa? Pada kata yang diakhiri hamzah itu kan biasanya di ujung ayat ya. Ya, di ujung ayat. Itu bisa kita atasi ya kalau misalnya kita jumpai ada kata yang dia itu diakhiri dengan hamzah berada di tengah-tengah ayat, ya jangan kita wakaf di situ kalau memang kita masih bingung gitu. Ya kita bisa lewati aja, kita sambung aja. Itu cara untuk mengatasi supaya kita tidak salah dalam membaca kiroat Imam Hisham. Ya. Karena kalau kita ingin wakaf di situ di kata yang diakhiri dengan hamzah harus sesuai dengan kaidah Imam Hisham pada saat wakaf. Kalau kita masih bingung ya kita lewati aja, jangan wakaf di situ. Itu aja sebenarnya caranya ya untuk apa? Supaya selamat menghindar gitu ya. Ya. Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang kata yang diakhiri dengan hamzah dan ada di ujung-ujung ayat itu sedikit ya, tidak banyak. Ya, kebanyakan itu ada di tengah atau di depan, di awal gitu ya. Dan itu bukan tempat wakaf, sehingga insya Allah bisa kita atasi ya permasalahan ini. Cuma masalahnya kalau saya ditanya sama syekh atau guru, nah ini baru kita harus tahu. Ya, kalau Anda ditanya, Anda masalah ya. Kita tinggal lewatin aja itu ya, kata tersebut tuh. Ya, kata yang mengandung hamzah yang di akhir itu kita lewati aja. Tapi kalau ditanya kita harus bisa menjawab. Ya, baik ya. Pada pertemuan yang lalu telah kita sedikit pelajari tentang hamzah yang ditulis pada huruf wawu ya. Ya, ini udah ya. Sampai sini kalau tidak salah ya. Ya'ba'u Iya. ya, tafta'u ya, yabda'u, yatafayya'u. Ini kalau kita perhatikan ini kata-kata ini ya, teman sekalian ini bukan di ujung ayat ini. Ini biasanya ada di tengah-tengah ini. Ada di tengah-tengah dan bukan tempat wakaf. Jadi sebenarnya aman-aman aja, kita tidak perlu takut gitu ya, takut salah bacanya. Kita lewatin aja kita karena bacaan kalau bacaan ini kalau kita baca wasol itu sama dengan hafes. Persis, enggak ada perbedaan. Sama itu ya. Yang beda itu kalau wakaf, itu aja. Ya, berbeda dengan hafes kalau wakaf. Kalau Imam Hafes kalau wakaf bagaimana bacanya? Ini kata ini. Hmm? Ada yang tahu? Ya ba'u bacanya gimana kalau wakaf? Imam Hafes. Dibaca fathah terakhir, Ustaz. Ya ba'u enggak disukunkan hamzahnya. Ya Ya, ba jadi gitu. ya Hmm. ba, ya. Ya ba ada sukunnya ya. Itu kalau Hafes. Kalau tafta'u gimana? Sama, tak. Sama ya, tafta gitu ya, tafta ya. Itu kalau Imam Hafiz. Benar seperti itu bacanya. Gampang ya. Tapi kalau Imam Hisham tidak demikian. Imam Hisham itu
tidak dibaca dengan sukun. Tapi dihilangkan itu pertama dengan cara kita pelajari ada dua madhab ya, ada madhab qiyas sama madhab rasm. Untuk madhab qiyas itu bacanya dengan menghilangkan hamzah tadi ini dan mengganti dengan alif. Jadi dibacanya ya'ba, ya, ya'ba. Tafta'u, tafta, jadi bacanya tafta. Ini kalau menurut madhab qiyas, ya, madhab qiyasi. Adapun untuk menurut madhab rasmi, berdasarkan tulisan, karena di sini hamzanya ditulis di atas huruf wawu, maka ini berarti ketika waqaf diganti dengan wawu sukun, ya, diganti dengan huruf wawu sukun. Jadi bacanya ya'bau, ya'bau, ya, taftau, seperti itu. Dan ini beberapa kata yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an yang ditulis hamzanya di atas huruf wawu ini ya, dikumpulkan oleh oleh Syekh di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 kata ya. Ya. Baik, sekarang kita coba ya. Di sini terangkan contoh pada kata jaza'u. Ya. Di sini hamzanya ditulis di atas wawu. Kata jaza'u ini bisa kita jumpai di surat Al-Maidah, ya, di surat Asy-Syura juga ada, dan di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr di ayat berapa coba? Ada yang sudah hafal? Benar ya? Ada ya di surat Al-Hasyr? Coba kita cek. Ya. Surat Al-Hasyr. Ini surat Sof. Ayat berapa ya? Tulisannya tadi apa? Jaza'u ya? Ah ini ya, ini Alhamdulillah ketemu. Benar ada ya? Ini di ayat ke-17. Terlihat ya di situ di screen? Terlihat. Nah ini, ya, jaza'u. Kalau udah kita cocokkan kadang nggak percaya itu. Ya di sini hamzanya ditulis di atas huruf wawu. Iya. Dan seperti yang tadi kita katakan, sebenarnya kata-kata ini kan bukan di ujung ayat ya, tapi di tengah-tengah itu. Jadi bukan tempat wakaf. Jadi sebenarnya sebetulnya aman aja. Kita baca seperti biasa aja, seperti bacaan Imam Hafiz. Cuma masalahnya kalau diminta oleh guru kita untuk berhenti di sini, ya, diminta untuk wakaf di sini di kata ini. Nah, kita harus tahu. Nah, bagaimana caranya?
Jaza'u. Berhenti pada kata jaza'u. Hafaz, Ustaz. Enggak, ya, Hisham, Imam Hisham. Kalau Hafiz gampang, tadi kan jaza' gitu aja kan. Iya. Kalau Imam Hisham, ya di sini ada 4 wajah, 4 cara bacaan. Wow. Ada 4 cara bacaan. Ya. Pertama adalah dengan mengganti hamzah tadi dengan wawu ya, dengan wawu. Dan untuk alifnya boleh dibaca 2 ya. Jazau, jazau 2 harokat ya. Kemudian bisa 4 harokat jazau atau boleh 6 harokat jazau, jazau. Ini udah 3 ya, udah 3 cara. Kemudian cara yang keempat adalah dengan raum. Raum itu membunyikan harokat wawu dengan domah, tapi sebagian ya, tidak sempurna. Hanya sepertiga aja. Jazau, ya, jazau. Bukan jazawu ya, tapi jazau. Dikit aja. Sehingga orang yang memperhatikan itu terkadang mungkin melihat ini bacanya bukan domah, terlihat malah mirip sukun gitu. Padahal bukan sukun. Dia sebenarnya membunyikan domah cuma sedikit ya. Hanya sepertiga ya, sepertiga ukuran domah gitu. Itu namanya raum. Cara yang keempat seperti itu ya. Dan cara yang ke 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7 sebenarnya sama dengan yang tadi pertama, kedua dan ketiga itu. Hanya bedanya kalau cara ketujuh itu dia disertai dengan isyarat gitu. Isyarat dengan memoncongkan bibir. Jadi ini hanya bisa dilihat oleh orang yang melihat ya. Adapun orang yang tidak melihat atau dalam keadaan buta ya tidak tahu kalau dia membaca dengan cara ismam ini. Ya, ismam itu memoncongkan bibir tanpa mengeluarkan suara ya sebagai isyarat bahwa itu berhuruf berharokat dhammah sebetulnya ya. Kita sudah pernah pelajari ismam ya ketika membaca lafaz la ta'manna di surat Yusuf ya. Surat jazau, jazau. Jadi dia dimoncongkan tanpa mengeluarkan suara ya. Kemudian ini contoh lain ya, contoh kata-kata lain seperti syufa'a, syufa'a. Yang Ismam tahu ya prakteknya ya? Ya mau menggerakkan bibir maju dikit Ustaz ya. Iya, tanpa suara. Misalnya Tanpa kayak kata suara. nasta'in, kayak ihdina apa ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Nasta'in, nasta'in. Dia dimoncongkan. Jadi sebetulnya kalau kita dengar orang yang tidak melihat itu akan mengatakan bahwa bacaan Ismam dengan wakoh biasa itu sama. Tidak ada perbedaan. Nasta'in. Ini yang normal ya. Ya, itu nasta'in. Dia bibirnya tidak moncong. Kalau dengan ismam, nasta'in. Nasta'in. Kan tidak ada perbedaan. Ya, karena ketika moncong tidak ada suara.
Itu namanya ismam. Ini pun juga sama. Jaza, 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 seperti itu. Jadi dimoncongkan. Syufa'u. Jadi ini juga sama ya. Syufa'u dia ada 7 cara. Ya, ketika wakaf. Sekali lagi ini kata-kata yang dicontohkan di sini ini bukan di ujung ayat. Jadi sebenarnya bisa kita lewati aja. Bisa kita enggak perlu wakaf di situ. Ibaratnya jangan cari penyakit lah kalau jangan cari apa ya. Jadi jangan cari masalah ya. Kalau tidak misalnya tidak tahu cara wakafnya ya sudah lebih baik dilewatin aja di wasal aja ya. Intinya gitu aja gampang sebetulnya sih. Tidak perlu dipersulit. Ya. Cuma kita ingin tahu prakteknya kan ya. Ya ini contoh-contohnya ya. Nanti bisa dilihat di PDF. Semua tadi yang disebutkan adalah contoh hamzah yang ditulis di atas huruf wawu. Nah sekarang huruf hamzahnya ditulis di atas huruf ya. Ya, ditulis di atas huruf ya. Ya, contoh seperti kata naba'il mursalin. Naba'il mursalin ini hamzahnya ditulis di sampingnya ada huruf ya gitu ya. Ya, ada huruf ya-nya. Demikian juga contoh seperti imri'in, likul limri'in. Ya, itu juga ada huruf ya ini. Syati'i ya, juga di atas huruf ya. Nah, bagaimana cara wakaf Imam Hisham ketika ada huruf hamzahnya itu yang ditulis di atas huruf ya, ya. Maka di sini ada beberapa cara ya. Bagaimana cara Imam Hisham itu wakaf pada kata tersebut ya. Yang pertama adalah dengan mengibdal atau mengganti huruf huruf hamzah tadi itu dengan huruf ya sukun. Ya, diganti dengan huruf ya sukun. Jadi dibacanya nabail, dibacanya nabai. Nabai, ya. Ini yang pertama ya, nabai. Dan ini juga boleh dengan rom ya. Dengan baca rom itu dia mengucapkan huruf ya ini dengan kasroh, tapi kasrohnya tidak dibaca sempurna, hanya sepertiga aja. Nabai, nabai. Jadi ini udah ada dua nih, satu, dua. Ini mengganti hamzah dengan ya, ya. Ya-nya ini boleh dibaca dengan sukun, nabai, atau dibaca dengan rom, nabai. Dan yang ketiga, hamzahnya diganti dengan huruf alif, dibuang, disingkirkan, ya, sehingga menjadi naba, naba, gitu ya, bacanya naba. Itu boleh demikian. Dan yang keempat dan juga kelima ya, ya, keempat bisa juga kelima karena ini boleh dengan rom. Itu adalah dengan membaca tashil, mentashilkan hamzah ini, hamzah kasroh dibaca antara hamzah kasroh dengan huruf mad, yaitu ya sukun. Nabai, 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 ya. Nah, itu cara mengucapkan wakaf untuk Imam Hisham ya pada kata nabai, di mana hamzahnya ditulis di atas huruf ya. Ya. Untuk yang likul limriin dengan min syati'i, ini juga sama ya. Kaidahnya sama dengan tadi sebelumnya. Ya. Boleh
dengan apa? Mengganti hamzanya dengan huruf ya ya. Likulli mri'i, likulli mri'i, likulli mri'i. Kemudian min syati. Dan yang berikutnya boleh dengan mentasilkan antara hamzah kasroh dengan huruf iya sukun. Imri, syati, syati. Itu namanya tasil seperti itu. Kemudian contoh lain. Contoh lain tilqoi di surat Yunus. Di surat Yunus. Ini cara wakafnya juga bisa dengan beberapa cara ya. Ini di sini disebutkan ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bahkan dengan 9 cara ini ya. Yang tilqoi. Cara pertama dan yang kedua dan serta ketiga ya, itu adalah mengganti huruf ya hamzah ini dengan ya, ya sukun. Kemudian alifnya boleh dibaca 2 rokat, tilqoi, atau dibaca 4, tilqoi, atau dibaca 6, tilqoi. Seperti itu ya. 1, 2, 3, udah 3. Kemudian yang keempat adalah mengganti huruf ya. Hamzah tadi diganti dengan huruf ya dan dibaca dengan rom. Tilqoi, tilqoi. Yang kelima, membuang huruf hamzah tadi ya. Jadi hamzah tadi dibuang. Kemudian alifnya ini boleh dibaca 2 ya. Tilqo 2 rokat atau 4, tilqo, atau dibaca 6 harokat, tilqo. Ingat tanpa tanpa hamzah ya. Jadi tidak ditekan ya. Kalau Imam Hafiz kan dia baca dengan menekan menekan ke huruf hamzah ya. Tilqo gitu ya. Di sini tidak boleh. Tidak boleh ditekan seperti itu karena hamzahnya hilang. Ya, hamzahnya hilang atau diganti dengan huruf ya gitu. Kemudian yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 dan 9 adalah dengan mentasilkan hamzah tadi itu ya dibaca antara huruf hamzah dengan huruf ya. Dan huruf alifnya boleh dibaca 2 harokat ya, dan boleh dibaca 6 harokat. Tilqoi, tilqoi, atau tilqoi. Contoh yang semisal dengan ini ya, tilqoi ada dijumpai ya di surat An-Nahl, itu pada kata wa itai, surat An-Nahl. Kemudian di surat Toha ya, wa min anai ya. Ini di akhir ayat ya kalau tidak salah ya. Dan di surat Asy-Syura, min waroi ya. Min waroil, ini juga di akhir surat kalau tidak salah di Syura ini. Ya baik ya. Itu sekilas tentang bagaimana cara Imam Hisham membaca eh, huruf hamzah yang ada di akhir kata ketika diwakafkan ya.
Jadi memang sebetulnya memang agak rumit ya kalau kita terangkan mungkin agak membingungkan. Tapi intinya kalau memang masih bingung ya, maka ketika kita jumpai ada kata-kata yang diakhiri dengan hamzah, ya kita hindari aja. Gitu. Maksudnya jangan berhenti di situ. Diwasolkan dengan kata setelahnya. Gitu aja. Supaya tidak terjadi kekeliruan. Kecuali kalau kata tersebut ada di ujung ayat ya, ada di ujung ayat. Nah, ini memang mau tidak mau harus kita wakaf di situ. Ya. Tapi yang seperti itu kan jarang. Ya. Bisa dihitunglah apa ayat yang diakhiri dengan apa huruf hamzah gitu. Itu bisa dihitung. Tidak banyak. Ya. Tidak banyak. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir tentang bab ini ya. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, silakan. Terutama tentang wakaf Imam Hisham ini pada huruf hamzah. Ini bisa dipahami enggak? Jadi Ted, eh, yang wakaf huruf amda ini Imam Hisam sendiri nggak ada ini ya, maksudnya kaidah yang tetap, maksudnya kadang ayat tertentu ada 4 cara, ayat tertentu cuma 3 gitu. Iya, tapi kita boleh milih salah satu daripada banyak cara tadi itu. Tidak harus dipraktekkan semuanya, tidak. Itu kita boleh memilih mana yang bagi kita itu mudah, itu aja. Ya. Yang seperti ini sama ya, dan nanti Imam Hamzah lebih rumit lagi. Ada namanya qiraat Imam Hamzah itu bahkan dia ada perlakuan khusus kalau Hamzahnya itu di tengah juga ya. Jadi di tengah maupun di akhir. Itu ada perlakuan khusus. Ya, kalau Imam Hisham cuma di akhir aja itu masih lebih mudah ya. Nanti Imam Hamzah lebih rumit lagi karena dia juga ada memperlakukan huruf Hamzah yang ada di tengah kata gitu. Seperti misalnya apa tengah kata ya? Bani Israel ya. Bani Israel. Itu nanti ketika wakaf untuk Imam Hamzah ya tidak dibaca Israel, Israel. Dibacanya dengan tashil. Israel atau Israel. Seperti itu. Ya kalau Imam Hisham cuma di akhir kata aja kan ya. Kalau Hamzah di akhir baru dia diwakafkan seperti itu. Ya. Jadi intinya sebenarnya tidak perlu khawatir lah ya, tidak perlu bingung gitu. Ini kalau kalau apa? Kalau diminta oleh gurunya untuk wakaf di situ memang kita harus tahu mau tidak mau harus kita bisa mengucapkan dengan benar ya. Baik, ada yang lain? Coba kita lihat nih ya, yang kata-kata yang diakhiri dengan Hamzah itu kan jarang ya. Coba ini. Ini bukan, ini di tengah Hamzahnya ini ya. Ya kan? Ada yang diakhiri dengan Hamzah. Kan sedikit ya. Ya. Coba nanti untuk tugas carikan ayat yang diakhiri dengan Hamzah ya. Ayat yang diakhiri dengan kata yang ada Hamzahnya di akhir kata gitu. Di ujung ayat. Itu Hamzah. Coba kita lihat sini tidak ada kan ya. Yang di akhir ayat itu yang Hamzah. Ya, ya kan? Umumnya ada di ini bukan akhir ayat tapi ya. Ya, ini seperti ini misalnya ya.
Ini gimana kalau misalnya masih bingung ada cara wakaf Imam Hisham? Kalau masih bingung boleh diwasolkan ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Ustadz napasnya enggak kuat Ustadz. Harus berhenti ya. Nah, kalau enggak kuat ya mau tidak mau ya gimana ya? Bagaimana kalau enggak kuat napasnya gitu? Ada solusi enggak? Ini kalau wakaf di sini bagaimana caranya? Ini udah pernah diajarin kan ya? Yang ini ya. Ada yang tahu bagaimana cara wakaf Imam Hisham? Ganti huruf wawu itu. Hmm, mana huruf wawu? Nggak ada wawu di situ. Hamzanya, Hamzah doma ganti. Kalau ada huruf wawu memang boleh diganti dengan wawu, tapi kan di sini bukan nggak ditulis di atas huruf wawu. Ini caranya adalah dengan ya ada banyak tadi cara ya, Bisa. ya membuang membuang apa hamzah tadi itu dibuang, ya sehingga terisa alif ya. Alifnya boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Ya, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Seperti itu. Man yasha tanpa ditekan ke apa makhraj hamzah. Itu 2 harokat ya. 4 harokat juga boleh. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Bahkan boleh 6 harokat ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya bingung, misalnya Anda tahu caranya, ya disambung saja, diwasolkan. Kalau Anda kuat misalnya, ya kalau Anda kuat ya mungkin ya bisa berhenti pada misalnya di sini ya ayat yu'tih ya. Ya. Dzalika fadlullahi yu'tih. Nanti diteruskan yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya insya Allah dari sini ke akhir kan kuat ya. Itu salah satu contoh lah misalnya ya. Ini juga ada di sini. Ya, ini kan di akhir ya. Kata yang diakhiri dengan huruf hamzah. Tapi di sini kan di tengah ayat, bukan di ujung ayat. Ya, kalau memang belum tahu bagaimana cara wakaf Imam Hisham, ya jangan wakaf di sini. Kalau bisa ya, hindari ya, hindari wakaf yang di situ ada kata yang diakhiri dengan huruf hamzah. Ya. Kalau memang takut salah ya, takut salah, sebaiknya dihindari ya. Jadi mungkin wakafnya aulia aulia ulillah gitu ya, boleh di situ ya. Nanti diulang dari aulia ulillahi min duninas. Yang penting jangan dibaca berhenti pada kata aulia, karena nanti kalau berhenti pada kata aulia ini harus mengikuti kaidah Imam Hisham. Ini sama ya dengan tadi itu, dengan yasha ya, aulia ini annakum aulia aulia, boleh juga dengan rom aulia. Baik, dengan demikian mungkin untuk bab tentang apa wakaf Imam Hisham kita cukupkan sampai sini aja dulu ya, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang masih ada sedikit ya beberapa satu atau dua bab lagi, baru kemudian nanti kita akan apa
menyelesaikan qiraat Imam Ibnu Amir. Dan kalau nanti ada kesempatan kita akan pelajari juga tentang apa kaidah daripada Imam Syu'bah. Ya, Imam Syu'bah penting juga ya, karena itu termasuk di antara qiraat yang apa ya, sama ya, hampir mirip dengan Imam Hafiz ya, Imam Syu'bah ini. Karena dia seperguruan dengan Imam Hafiz, sama-sama belajar kepada Imam Asim. Imam Syu'bah ini gurunya sama dengan Imam Hafiz. Keduanya belajar ke Imam Asim. Hanya saja ada perbedaan cara bacaan antara Imam Syu'bah dengan Imam Hafiz. Nah, ini insya Allah akan kita sampaikan setelah kita menyelesaikan qiraat Imam Ibnu Amir. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la astaghfiruka. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.